Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina Tindura Bani dengan NIM 430402500083. Di sini saya akan mereview jurnal artikel yang berjudul Tasawuf di Indonesia, Sejarah Perkembangan dan Tokoh-tokohnya sebagai tugas untuk UTS Akhlak Tasawuf. Berikut ini adalah data diri saya. Detail artikel jurnal. Judul artikelnya yaitu Tasawuf di Indonesia, Sejarah Perkembangan dan Tokoh-tokohnya. Penulis ke-1 Muhammad Ghifari, kedua Khairi Ananda Jasofi, dan ketiga yaitu Maftuh Ajmain. Publikasi jurnalnya yaitu Mushaf Jurnal, Jurnal Ilmu Al-Quran dan Hadis, volume 5, nomor 1, halaman 272 sampai 280, April 2025. Ringkasan isi dari artikel ini adalah membahas peran sentral tasawuf atau sufisme dalam proses islamisasi di Indonesia. Penulis artikel ini juga menjabarkan bahwa tasawuf dengan ajaran spiritual dan kesederhanaannya menjadi kemasan atraktif yang mudah diterima masyarakat Nusantara yang sebelumnya memiliki kepercayaan yang berbeda-beda. Artikel ini menelusuri sejarah masuknya Islam melalui berbagai teori dan perkembangan tasawuf itu sendiri, serta mengulas pemikiran 5 tokoh sufi terkemuka di Indonesia. Tujuan artikel. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan sejarah perkembangan tasawuf di Indonesia dan menjelaskan kontribusi para tokoh sufi, utama dalam membentuk tradisi spiritual yang khas dan unik di Nusantara. Metode penelitian artikel ini adalah penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis studi kepustakaan atau library research. Data dikumpulkan dari sumber-sumber tertulis seperti buku, jurnal, dan publikasi ilmiah, baik secara langsung maupun digital. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis isi atau content analysis. Hasil utama dari artikel ini yaitu proses islamisasi. Tasawuf menjadi kunci sukses penyebaran Islam di Nusantara karena kemampuannya berakulturasi dengan budaya lokal dan menekankan aspek spiritual yang sederhana dan dekat dengan kehidupan. Perkembangan tasawuf. Tasawuf berkembang pesat tidak hanya dibawa oleh ulama dari Timur Tengah, tetapi juga melahirkan sufi-sufi besar dari kalangan pribumi. Artikel ini mengulas pemikiran 5 tokoh utama, yaitu ke-1 Hamzah Pansuri, penganut paham wahdatul wujud atau kesatuan wujud dan pelopor syair Melayu. Kedua, Syamsuddin Sumatrani, murid yang diduga Hamzah Pansuri yang menjelaskan konsep tajallil, manifestasi Tuhan. Ketiga, Nuruddin Ar-Raniri, tokoh penentang paham wahdatul wujud yang dianggapnya sesat. Keempat, Abdur Rauf As-Singkal, sufi yang menjadi penengah dalam kontroversi wujudiyah dan menyebarkan tarekat Syattariyah. Yang kelima, Syekh Nawawi Al-Bantani, sufi yang menekankan keseimbangan antara syariat, tarekat, dan hakikat, terpengaruh oleh pemikiran Al-Ghazali. Kelebihan dan kelemahan artikel ini yaitu kelebihan. 1. Cakupan yang komprehensif. Artikel ini berhasil memberikan gambaran sejarah yang luas, mulai dari teori masuknya Islam hingga perkembangan pemikiran tasawuf dengan merangkum beberapa tokoh kunci secara berurutan. 2. Sumber yang relevan. Penulis menggunakan referensi dari buku dan jurnal yang relevan dengan topik pembahasan. 3. Sistematika yang jelas. Alur penulisan mudah diikuti dari pendahuluan, pembahasan, sejarah, tokoh,
hingga kesimpulan. Untuk kelemahannya yaitu 1. Tidak ada analisis kritis. Sebagai studi kepustakaan, artikel ini lebih bersifat deskriptif dan kurang menyajikan analisis atau kritik mendalam terhadap pemikiran para tokoh maupun dinamika sejarah yang terjadi. 2. Kedalaman yang tidak merata. Pembahasan tentang setiap tokoh sufi terasa singkat dan hanya menyentuh permukaan, tanpa menggali lebih dalam kontribusi spesifik atau perdebatan pemikiran di antara mereka. 3. Tanda publikasi yang aneh. Volume 5 nomor 1, artikel ini terbit pada April 2025, yang merupakan masa saat ini atau masa depan. Ini dapat menimbulkan pertanyaan tentang keabsahan proses review dan publikasi jurnalnya. Dan yang terakhir, yaitu kesimpulan. Kesimpulan utama artikel ini menegaskan bahwa tasawuf memainkan peran yang integral dan strategis dalam sejarah Islam di Indonesia. Keberhasilannya disebabkan oleh pendekatan para sufi dan ulama yang menyajikan Islam melalui nilai-nilai spiritualitas, kesederhanaan hidup, dan keteladanan akhlak, sehingga menarik minat masyarakat lokal. Perkembangan tasawuf juga tidak hanya pasif diterima, tetapi aktif dikembangkan oleh para intelektual dan sufi pribumi yang belajar ke Timur Tengah dan kembali menyebarkan ajaran yang telah diadaptasi dengan konteks Nusantara. Dengan demikian, tasawuf telah membentuk identitas spiritual yang khas dan memperkaya khazanah keislaman di Indonesia. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan, baik dari materi atau cara penyampaiannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.